Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berdalih sulit mencari kerja saat pandemi. Seorang pria mencuri uang kotak amal masjid di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku yang tertangkap babak belur dihajar massa. Tarwanto, warga Semen, Yogyakarta, menjadi bulan-bulanan warga saat akan dievakuasi ke mobil petugas. Sebelumnya pria ini kedapatan mencuri uang pada kotak amal di sebuah masjid di Komorosari, Piyaman. Kejadian berawal ketika jamaah masjid mencurigai kegiatan pelaku di sekitar lokasi kejadian. Sebuah kotak infak kedapatan sudah terbuka sementara uangnya telah kosong. Massa yang emosi sempat menghakimi pelaku. Menghindari amuk warga yang lebih parah, pelaku segera dievakuasi ke Polsek Wonosari. Saya duduk di depan rumah, terus ada sebelah rumah ada orang bilang dalam masjid kok ada orang. Terus saya curiga, saya masuk, itu orangnya tuh lihat di balik pintu. Terus orangnya malingnya tuh kembali ke kotak infak, terus saya tangkap. Dari pelaku yang telah beroperasi ke sejumlah masjid, disita uang tunai Rp6.721.000, obeng dan besi untuk mencongkel kotak amal. Seorang yang sedang mencuri kotak amal infak di Masjid Piyaman yang sudah diamankan sehingga dari Piket dan Unit Reskrim meluncur ke TKP dan mengamankan tersangka tersebut untuk dibawa ke. Menghindari kejadian serupa tidak terulang, pengurus masjid diimbau meletakkan kotak amal di lokasi yang mudah diawasi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Mayat wanita ditemukan terbungkus selimut di aliran Sungai Cidurian di kawasan Rancasari, Kota Bandung. Didapati lebih dari 2 luka tusukan di dada. Tangan korban juga melepuh. Polisi menduga jasad korban sengaja dibuang pelaku di sungai untuk menghilangkan jejak. Warga digemparkan dengan temuan mayat wanita terbungkus selimut di aliran Sungai Cidurian, kawasan Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Awalnya petugas curiga melihat benda berukuran besar tertutup selimut saat membersihkan aliran Sungai Cidurian. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Banyaknya warga yang berkerumun membuat polisi tak bisa melakukan proses identifikasi jasad korban di lokasi. Polisi menduga jasad korban sengaja dibuang pelaku di sungai untuk menghilangkan jejak. Orang ditemukan gundukan bungkusan orang di Kali Cidurian RW 06 ini. Lalu setelah dicek oleh seorang petugas kebersihan kali, ternyata setelah dibuka itu adalah mayat wanita. Dugaannya dibuang atau gimana? Rupanya kalau dilihat dari situasi yang ada di lapangan ini kayaknya dibuang ini. Menyelidiki penyebab kematiannya, jasad korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk diotopsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Seorang kakek warga Menteng, Jakarta Pusat ditemukan tewas tanpa busana di kebun bambu di Pangandaran, Jawa Barat. Pada tubuh korban didapati banyak luka memar. Korban dilaporkan hilang sejak 2 pekan lalu usai menghadiri pernikahan cucunya. Warga Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad Murahman 75 tahun pada kebun bambu. Saat ditemukan, jasad kakek asal Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ini tanpa busana. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang akan menangkap burung. Kondisi lahan yang jauh dari pemukiman dan curam membuat jasad korban baru bisa dievakuasi ke Puskesmas Padaherang pada malam hari. Sempat apakah melihat saja, apakah langsung mendekati si mayat tersebut? Cuman melihat saja. Setelah itu apa yang dilakukan? Saya ngomong ke anak-anak langsung lihat lagi ke sana. Melapor ke warga ya? Mastiin ya? Tahu nggak mungkin identitas ataupun si mayat tersebut siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Korban dinyatakan menghilang sejak 8 Agustus lalu saat menghadiri pernikahan cucunya. Petugas yang mendatangi lokasi menduga korban tewas akibat tindak kriminal karena banyak ditemukan luka lebam di tubuhnya. Sementara waktu untuk korban akan didorong ke Rumah Sakit Pandega. Ya mudah-mudahan
bisa ada titik terang karena untuk korban yang ditemukan dalam keadaan tidak memakai busana, dalam arti dan posisi dengan telanjang dan pakaiannya ada di bawah korban. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kabel listrik beraksi dengan melompat dari atap ke atap di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 7 kali mencuri, pelaku gagal melompat karena kepentok tembok. Johan Arsianto dikejar dan dikepung polisi setelah kepergok mencuri kabel di gudang sebuah perusahaan pengembang listrik di Kota Palembang. Johan dalam aksinya selalu berjalan di atap rumah warga. Namun kali ini saat dikejar polisi, pelarian Johan buntu menemui tembok tinggi yang tak bisa dipanjat. Lumpang lewat. Lah sudah dapat uang, sudah dapat. Polisi yang akan mengejar ke atap justru membuat pemilik rumah ketakutan. Johan akhirnya ditangkap dan ditembak kakinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Johan mengakui sudah mencuri kabel sejak 3 bulan lalu. Johan memilih atap untuk melarikan diri, menghindari kejaran warga. Dia mengambil kabel listrik itu di TKP. Panjangnya kami sedang cek berapa panjangnya. Kerugian juga korban sudah sedang menghitung. Kita amankan pelaku dan kita proses untuk bertanggungjawaban ke perbuatannya. Pelaku dia lompat-lompat gitu kayak ini ya, Spiderman lah, loncat dari ruko ke ruko, diambil ini ya, memang termasuk nekat si pelaku ini. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti kabel curian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku utama pengedar uang palsu di Bogor, Jawa Barat ternyata Mbah Jambrong, dukun pengganda uang. Sang dukun memberikan uang palsu pada para pengikutnya dan meminta digunakan berbelanja. Para pelaku edarkan uang palsu malam hari di warung-warung dan mendapat kembalian uang asli. Mbah Jambrong, dukun pengganda uang, ditangkap polisi di rumah kontrakannya Ciwidey, Bandung setelah sejumlah pengikutnya ditangkap. Para pengikut Mbah Jambrong ditangkap karena mengedarkan uang palsu di wilayah Bogor. Banyak uang yang kamu sebarkan ke orang-orang? 2 kali Pak, sama ini. 2 kali sama aja Pak. Terus apa lagi? Ini aja. Kemana lagi selain di sini? Sama lagi? Sama saya sendiri Pak. Enggak, yang untuk di Bogor? Belum ada. Hanya ini saja? Hanya ini saja? Hasil penyelidikan polisi, Mbah Jambrong sengaja memberikan uang pada pengikutnya untuk diedarkan dan mendapat kembalian uang asli. Mbah Jambrong mengetahui uang yang diedarkan pada para pengikutnya merupakan uang palsu. Seluruh uang palsu yang berasal dari Mbah Jambrong merupakan pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp10 juta. Jangan kepada tersangka AR bahwasanya uang yang didapatkan 10 juta itu harus didistribusikan, harus dibelikan, harus dihabiskan. Nah, oleh tersangka AR, uang 10 juta itu sudah disebarkan, sudah digunakan untuk membeli di 11 warung, 12 warung di warungnya korban. Jadi ada 12 warung di daerah Cilengsi yang digunakan untuk mendistribusikan uang palsu tersebut. Kita masih mengejar lagi DPO atas nama AD terkait dengan pembuatan uang palsu ini baru ada pendistribusian uang palsu. Sebelumnya, polisi mendatangi sebuah rumah di Kota Sukabumi setelah mendapat laporan pedagang di wilayah Cilengsi, Bogor yang mendapat uang palsu. Di dalam rumah terdapat 8 pria yang diduga berkomplot mengedarkan uang palsu di wilayah Bogor. Polisi mendapati tumpukan uang palsu pecahan kertas Rp100.000 yang disimpan dalam kardus. Para pelaku ternyata sengaja menyebarkan uang palsu bersama pimpinannya yang kabur sebelum polisi datang. Sebelumnya para pelaku berkeliling di wilayah Cilengsi menggunakan mobil, kemudian setiap pelaku membeli rokok dengan uang palsu pecahan Rp100.000. Sedikitnya ada 12 warung yang telah menerima uang palsu dari pengikut Mbah Jambrong. Polisi kini masih memburu pencetak uang palsu yang memberikan pada Mbah Jambrong. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti uang palsu.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Komplotan penipu dengan modus meminta sumbangan menggunakan kop surat Bapeda Sumatera Barat ditangkap polisi. Puluhan perusahaan, kampus, dan rumah sakit di Kota Padang tertipu hingga ratusan juta rupiah. Sudah nyampe situ. Ini dokumen-dokumen. Tanya aja sekarang Bapak di mana, bilang sorry Pak saya ketiduran. Pelaku DR ini tertangkap tangan usai melancarkan aksinya melakukan penipuan. Dari pengembangan, polisi memburu sejumlah rekannya yang dipancing untuk bertemu. Dua orang rekan komplotan pelaku berinisial AG dan MR diciduk saat tengah menunggu di pinggir jalan. Penangkapan keduanya sempat mengejutkan warga. Dari ketiga pelaku, polisi memburu satu pelaku lain yang berada di rumah kontrakan. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah barang bukti dari aksi para pelaku berupa berkas dan dokumen yang diduga palsu. Istri gak, Pak? Apa lagi yang kau gunakan untuk kita sih kwitansi, Bang. Ini apa? Kwitansi. Apa ini? Ya, Ini dokumen-dokumen semua. Ya. Dari pemeriksaan, modus penipuan yang dilakukan hanya dengan mengaku sebagai petugas honorer dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Mereka meminta uang 8 hingga 20 juta rupiah pada sejumlah perusahaan, kampus, dan rumah sakit swasta di Kota Padang. Kami datang ke TKP, kami cek, kemudian kami amankan, kami bawa ke Polresta Padang. Kami juga mengamankan surat-suratnya yang mana ada tanda tangan dari Bapak Gubernur Sumbar, Bapak Mahyildi, kemudian ada juga surat dari Bapeda yang mana surat tersebut bertujuan untuk meminta uang kepada pelaku-pelaku usaha atau pemilik-pemilik restoran untuk memberikan sumbangan untuk pembuatan buku atau majalah tentang profil Sumatera Barat. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Bersama barang bukti, kelima pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sakit hati utang 20 juta rupiah tak dibayar. Seorang warga membakar rumah temannya. Pelaku ternyata juga terlibat kasus lain, mencuri mobil dinas Pemkab Pidi. Sejumlah barang bukti diantaranya bensin dan HP disita petugas pada kasus pembakaran rumah di Indrajaya Pidi, Aceh. Kasus ini berlatar hutang. Pelaku sakit hati, uang 20 juta yang dipinjamkan kepada pasangan suami istri IN dan Z di Gampong Kubang, Pidi, Aceh tak kunjung dibayar. Hasil penyelidikan, Jeff 45 tahun warga Gampong Yukmi dan Lihai Melobi ini juga mencuri mobil dinas pemerintah Kabupaten Pidi. Naas, mobil yang dibawa kabur pelaku menabrak truk di Stabat, Sumatera Utara hingga hancur. Pengungkapan kasus yang kami rilis hari ini ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus pencurian mobil, kemudian yang kedua adalah kasus pembakaran rumah. Oke. Ini tersangka dijerat pasal berapa ini? Untuk perkara pertama yang berkaitan dengan pencurian mobil, kami sangkakan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP. Dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian untuk pasal yang kedua berkaitan dengan tindak pidana pembakaran rumah, kami kenakan pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pelaku dijerat 2 pasal pidana dan terancam penjara. Dari Pidi, Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pasangan suami istri bandar narkoba menyelundupkan sabu dalam paket buah. Bagaimana modus pelaku? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.